Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-13 Oktober 2022. Masih di suasana ini jam 3 loh Rek. Jam 3 sore untuk wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya. Baru banget azan asyar itu gelap gulita bagaikan malam hari. Aku dari tadi pagi sudah mau syuting, beberes dulu karena kan banyak yang harus dibereskan. Mau syuting tiba-tiba hujan, gluduknya gede-gede banget, petirnya juga kenceng, jadi nggak worth it buat syuting. Dan ini sudah jam 3 baru bisa syuting, kayaknya bakal tayang malam video ini. Dan kondisinya gelap gulita Rek. Terpaksa aku harus hidupkan lampu, terus aku juga pakai lighting di sebelah sana. Masya Allah ya, dikasih adem sama Allah. Sempat ketakutan juga aku dengan air yang cukup melimpah hari ini, tapi Cerondol bilang aman Kang, alhamdulillah, insya Allah semuanya aman ya. Aku aminkan saja kalau sesuatu yang baik ya. Alhamdulillah masih bisa bikin vlog buat kalian meskipun tayangnya mungkin akan di malam hari nanti ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Video ini tidak dibuat secara live ya teman-teman, berarti akan ada iklan yang tayang. Jadi Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip supaya bulan depan, insya Allah sih bulan depan masih bisa gajian. Jadi teman-teman, kalau pengen Mas Tulus dapat hasil, Mas Tulus makin semangat nge-YouTube-nya, kontennya lebih semangat, caranya gampang, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip, oke? Terima kasih banyak orang baik ya. Yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa dibantu share, kemudian di komen. Satu lagi, pencet tombol like-nya dulu, jangan lupa, oke? Pencet tombol like-nya jangan lupa ya. Yang pencet tombol like, Mas Tulus doakan semoga panjang umur, murah rezeki, amin ya Allah. Dan satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan, oke? Terima kasih banyak orang baik. Oke, Mas Tulus masih pengen lagi, ayo supaya kita masih bisa bagi-bagi nasi box di bulan Oktober ini teman-teman. Jadi masih banyak teman-teman yang merasa keberatan dengan kondisi keuangannya sedang goyang sepertinya di September kemarin sampai menuju ke Oktober. Jadi banyak teman-teman yang kondisi keuangannya sedang menipis, sedang dalam kondisi bergoyang seperti halnya penyanyi dangdut. Jadi banyak yang masih ngeluh, Mas Tulus minta maaf saya masih belum bisa bantu, Mas Tulus minta maaf saya masih belum. Gak apa-apa, yang belum gak apa-apa, yang bisa, yang punya rezeki lebih, ayo dibantu kegiatan baik kita supaya di Jumat akhir bulan Oktober nanti kita masih bisa bagi-bagi nasi box. Karena di bulan September kemarin kita tidak bisa bagi nasi box, jadi bisanya di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan bisa terselenggara. Caranya kalau mau bantu gimana Mas Tulus? Klik kolom deskripsi sekarang, transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited. Silakan transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. BRI atas nama Tulus Neto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Dan buat yang pesan minyak bidara, hari ini ada pengiriman kemarin 3, terus tambah 6, kemarin ada 6, dan hari ini ada 7 pengiriman paket ya. Masih ada stoknya di sini 1, 2, 3, tinggal 8 pieces di Mas Tulus untuk minggu ini, tinggal 8 pieces ya. Ada lagi akan
isi lagi nanti di akhir Senin. Hari Senin sudah mulai stok lagi, tetapi stoknya belum tentu ada. Jadi minggu depan Mas Tulus belum bisa memastikan kalau ada. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara ini harganya 180.000 ya. Silakan dibaca fungsinya, nanti bisa di screenshot ya, karena ini tidak Mas Tulus buat secara live, mungkin lebih jelas videonya ya. Bisa di screenshot. Fungsi utamanya adalah untuk ruqyah mandiri, untuk pengusiran energi-energi buruk yang ada di tubuh kita. Khususnya bagi anak-anak yang susah berbicara, kemudian ada gatal menahun juga. Alhamdulillah, aku banyak mendapatkan info dari teman-teman yang menggunakan. Ada yang gatal menahun ternyata sembuh. Bapak Muhammad Yahya juga memberikan clue ke saya kalau saya pernah memberikan minyak itu secara free kepada saudara saya yang ada di Singapura, dan gatalnya itu alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Nah, bisa dicoba ya. Yang mau pesan minyak bidara hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 54 11888. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkapnya, pesannya berapa pieces, nanti akan Mas Tulus balas setelah Mas Tulus kirim. Mbak, saya sudah kirim 2, harganya segini, ongkos kirimnya segini ya. Jadi belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Yang kepepet banget nggak punya duit, misalnya Mas Tulus saya kepepet banget, saya pengen coba tapi saya nggak punya duit, saya betul-betul membutuhkan, monggo kerso, silahkan yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Tapi ya, lain jenengan niat ngapusi apa bos, yang penting Mas Tulus niatnya sedekah. Kalau jenengan betul membutuhkan, bisa langsung DM ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Nggak usah basa-basi, langsung sebutkan nama dan juga nomor RT, RW, nomor rumah dan lain sebagainya, supaya bisa langsung Mas Tulus proses. Jadi tidak perlu terlalu panjang. Oke, terima kasih banyak orang baik sekali gitu semuanya sudah membantu kegiatan baik kita. Terima kasih sudah pesan minyak bidara juga, terima kasih sudah request lagu juga, terima kasih banyak. Berkah melimpah buat jenengan, mugi-mugi Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baik. Dan Mas Tulus berharap mudah-mudahan apa yang jenengan sedekahkan tadi berbalik mengkabul hajat-hajat baik jenengan ya. Yang jenengan niatkan sekarang hajatnya apa, semoga segera Allah kabul dengan bersedekah melalui Mas Tulus, amin ya Allah. Ini bukan jenengan yang minta doa ya, jadi saya yang mendoakan. Jadi teman-teman tidak usah, Mas saya ngasihnya ikhlas kok, saya nggak perlu doa, tapi saya yang mendoakan, bukan jenengan minta didoakan. Oke, terima kasih banyak ya orang baik, saya selalu buat kita semua. Oke, hari ini mau bahas apa, ini yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman, banyak banget yang nunggu. Jadi ada banyak sekali yang sudah masuk ke Mas Tulus terkait dengan kemarin di banjir bandang di bukan kemarin tapi hari ini teman-teman, tadi malam atau hari ini terjadi banjir bandang yang ada di Bogor juga, nanti bakal kita bahas, boleh di lain kesempatan. Kemudian ada munculnya sosok Joko Kendil yang viral di TikTok, katanya minta dibahas. Saya harus cari dulu infonya, kira-kira apa saja yang harus Mas Tulus bahas terkait dengan Joko Kendil ini. Silakan dicatat ya teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan banjir bandang yang ada di Bogor, kemudian soal Joko Kendil yang viral di TikTok, dan juga yang terakhir adalah terkait dengan tanggal 15 besok yang katanya para leluhur itu sedang mencoba membersihkan, dalam tanda kutip membersihkan Jawa Timur. Sebenarnya ada apa kira-kira, di mana pusat acaranya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi hari ini tidak membahas itu. Hari ini membahas terkait dengan pesan di balik 10-10-2022, karena banyak juga yang menanti ini ya. Banyak yang meminta dan Mas Tulus sudah berjanji, makanya Mas Tulus tetap bahas di hari ini. Oke, 10-10-2020, karena terkait dengan tanggal itu ternyata banyak sekali beberapa hal yang terjadi. Sedangkan pada dasarnya jujur sekali teman-teman, kembali kepada poin yang Mas Tulus omongkan di awal bulan, bahwa di bulan Oktober ini seharusnya tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Musibah besar, musibah yang terkait dengan musibah yang besar berhubungan dengan bencana alam yang istilahnya tsunami, gempa yang besar tuh sebetulnya secara pribadi, secara garis nalar ketika kita cek dari tanggalnya itu tidak ada, terkecuali di tanggal-tanggal yang pengulangan genap sama pengulangan ganjil 13, 11, 22. Jadi ada kemungkinan, tapi sebetulnya ketika kita baca juga memang tidak terlalu besar. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di bulan ini banyak sekali musibah dan kita bahkan diancam ya teman-teman, diancam gempa bumi yang cukup besar sekali. Dan beberapa orang sudah mengartikan bahwa akan ada tsunami besar. Aku di-share juga sama teman-teman, ada beberapa channel YouTube yang mengabarkan kalau tsunami akan besar sekali. Tapi jujur secara pribadi, walaupun Mas Tulus kemarin menyampaikan ada gempa dari kulon arah ke wetan, bahkan diimbangi dengan banjir dan angin kencang, petir juga, tapi sebetulnya Mas Tulus tidak melihat ada kandungan tsunami di situ. Kalau air yang meluap tapi bukan tsunami, iya. Tapi kalau tsunami sepertinya saya tidak. Jujur saya secara pribadi saya tidak melihat itu. Saya belum melihat itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini, detik ini, di hari ini saya masih belum melihat apa yang gambaran tsunami yang orang-orang sampaikan. Tapi secara pribadi memang kita tetap harus waspada dengan kondisi ini, bahwa memang kemarin di tanggal 10 ada musibah juga. Dan hari ini Mas Tulus pengen coba baca sebetulnya ada pesan apa di balik 10-10-2022 ya teman-teman. Oke, kita coba garis bawahi. Tetapi kalau komponen air, pengulangan musibah, komponen air, komponen basah,
tetap ada kemungkinan ada di bulan 10, tetapi sebetulnya seharusnya secara yang saya lihat seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi ternyata ya itu tadi, memang ada komponen air di angka 2022 itu ada komponen air, ada pengulangan, dan ini sesuatu yang sebetulnya harusnya tidak besar ya. Lalu ada pesan apa Mas Tulus di balik angka 10-10-2022 ya? Karena ini sudah lewat 3 hari dari yang Mas Tulus janjikan. Mas Tulus tetap akan bahas. Ada viewers atau tidak ada viewers, Mas Tulus tetap akan bahas, karena ada beberapa teman-teman yang juga memaksa untuk meminta kita tetap dibahas ini. Siapa tahu ada pesan baik yang bisa kita terima. Oke, 10102022 1010. Sebetulnya begini teman-teman, ada sebuah simbol kematian, ada sebuah simbol barang yang hilang tidak akan kembali, ada sebuah simbol sesuatu yang tenggelam, sesuatu yang teruruk dengan sesuatu tapi tidak susah untuk ditemukan. Bukan berarti tidak bisa ditemukan, tetapi susah untuk ditemukan di tanggal itu. Jadi kalau misalnya ada musibah di tanggal itu, ke depan selepas tanggal 10 biasanya akan banyak korban yang sulit ditemukan. Bukan berarti tidak ditemukan, tetapi akan sangat sulit ditemukan atau ada cenderung tidak bisa ditemukan atau menghilang. Jadi ini salah satu hal yang bisa Mas Tulus baca terkait dengan 10-10-nya. Pesan di balik angka 10-10-2022 untuk segi musibah terlebih dahulu. Jadi ada komponen sayangnya teman-teman ketika ditambahkan 10 dan 10, 20, 1, 1, 2 sama jatuhnya di 20, 20, 22. Masya Allah. Jadi ada kandungan air yang sangat melimpah ruah. Ya, kandungan airnya melimpah ruah ketika digambarkan dari musibah, kandungan airnya. Dan ini sebetulnya tidak sesuatu yang merusak secara hebat, tetapi mungkin hanya merusak di beberapa titik saja, tidak meluas. Garis besarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya walaupun tahu ada gambaran musibah yang bersumber dari air ke depannya, tetapi saya tidak melihat ada sesuatu yang musibah yang maksudnya gelombang atau yang tingginya berpuluh-puluh meter, tidak. Tetapi memang ketika air yang merusak, ya, tetapi tidak merusak secara luas, tetapi merusak hanya di beberapa titik saja. Ya, benar terjadi beberapa hari yang lalu, hari ini dan kemarin juga memang betul di Bogor itu beberapa titik, ada 22 titik yang terkena dampak dari banjir yang terjadi di Bogor ya. Bahkan ada peretakan tanah, bahkan ada berita yang mengupdate beritanya dengan thumbnail Sunda terbelah. Ya, Masya Allah, tanah Sunda terbelah. Karena di Bogor ada beberapa tempat yang justru pas karena kandungan airnya meluap, kemudian ada longsor dan juga ada tanah yang terbelah teman-teman. Dan mereka tuh seakan-akan memisahkan diri gitu loh, dan jangkauan atau luasnya itu sampai 60 cm katanya, sampai 1 meter. Luas pergeseran tanahnya di Bogor. Nah itu kapan-kapan kita bahas besok ya. Dan ini juga cenderung memicu sesuatu. Kosong di bagian belakang, ada di belakang angka 1. Ini juga menggambarkan sesuatu yang ya artinya tanah teman-teman. Artinya tanah kembali ke posisinya, kembali kepada porosnya. Jadi tanah ya, kita kalau dalam Islam kita digambarkan kalau kita itu terbuat dari tanah pada waktu itu ya. Dan kosong itu gambarnya adalah tanah. Kosong, kemudian ada angka 2, air, basah, pengulangan, 22 di bagian belakang, Masya Allah. Ya kalau ini bercampur dengan cukup banyak ya, sudah pasti akan jadi musibah, longsor, kemudian ada pergerakan tanah, kemudian ada beberapa, maaf dalam tanda kutip, di sini saya juga melihat ada banyak orang yang akan menjadi korban karena air dan juga tanah. Ya, di balik angka 10-10 untuk musibah yang Mas Tulus baca, akan banyak orang yang terseret arus, akan orang banyak yang tenggelam karena air, akan ada orang yang pokoknya intinya adalah korbannya ini bersumber dari air dan juga tanah. Ya, korbannya akan tergulung oleh air, mungkin tergulung oleh tanah misalnya. Nah, ini yang hanya sekedar Mas Tulus baca, tapi tetap semoga semuanya tidak terjadi. Itu yang saya baca. Kemudian terkait dengan 20-20-nya ini, waduh bahaya teman-teman, pengulangan yang cukup besar. 20 ya, 10 ditambahkan jadi 20, 20, 20, 22. Pengulangan yang justru akan membesar. Pengulangan akan semakin besar. Anehnya adalah tidak bisa kita baca, tidak bisa kita terka. Kemudian apakah terjadi tanggal 20 Mas Tulus? 20 Oktober mungkin. Sebetulnya 20-10 berbeda angkanya teman-teman. Tetapi ketika kita akumulasikan, kita tambahkan lagi, ada satu poin, ada satu pesan buruk di balik angka ini, karena akan ada pengulangan yang akan membesar. Akan ada pengulangan yang justru akan semakin merusak.
akan ada pengulangan yang justru akan menjadi apa ya, dalam tanda kutip sesuatu yang lebih besar lagi, kemudian bisa merusak juga dan cenderung tidak bisa diajak bersahabat. Dan ini berbahaya menurut saya ya. Ada pesan buruk di balik kejadian itu, ada pesan buruk di balik angka 20-20-nya. Tetapi secara garis besarnya ketika kita gambarkan sebagai musibah yang besar sekali, kalau bagi orang yang bisa membaca angka mungkin tidak akan, ya bener ya, harusnya bulan 10 ini nggak banyak sesuatu yang menghebohkan gitu loh terjadi ya teman-teman. Dan siklusnya harusnya tidak ini, tapi ya aduh, sudah mulai gawat teman-teman, karena alam ini sudah susah untuk diterka ya. Alam ini sudah mulai susah untuk dibaca, kemudian kondisinya juga sudah mulai ya agak kurang bagus lah. Ya, intinya memang justru yang aku lihat warning yang paling utama adalah musibah, karena dari tanggal, dari angka, kemudian akumulasi 10, 10, 20, 22, kemudian ditambahkan jadi 20, ketika ditambahkan lagi menjadi angka genap lagi di bagian belakang, Masya Allah, ini angka genap ini sebetulnya angka yang mengunci teman-teman. Angka yang justru akan membuat sesuatu kemudian terkunci di dalamnya. Apalagi jatuhnya di angka 6 ya teman-teman. Ingat ya, 2, 2, 2, 2 itu 6 jatuhnya. Dan di sampingnya ada angka kosong, diiringi dengan angka kosong, dan ini adalah tanah. Ketika kita gambarkan sebagai musibah memang agak sedikit lebih buruk ya, karena luapan tanah yang bisa bercampur dengan air kemudian bisa merusak, dan ini juga cukup berbahaya bagi saya karena ada pengulangan yang cukup besar. Nanti akan ada pengulangan yang besar di situ ya. Dan memang warning yang di Mas Tulus baca di balik tanggal 10 bulan 10 ini larinya memang betul-betul musibah besar. Musibah yang besar. Dan kenapa ketika pada waktu saya membaca di bagian awal saya tidak melihat sesuatu yang besar? Saya merasa kayak nggak teman-teman, makanya kita harus membahas setiap tanggalnya itu ya. Mungkin di tanggal tertentu ya 10, 20 atau tanggal 22 misalnya. Ini ya kalau di 2022 tanggal pengulangan genap ini juga tanggal yang berbahaya loh, jangan salah. Cuman saya kemarin membahasnya hanya dari tanggal 1 dan tidak saya akumulasikan ketika tanggal 10 ini ditambahkan dengan 10 lagi. Saya tidak melihat itu kebetulan pada waktu membaca itu. Jadi ini sesuatu yang baru yang saya pelajari tadi sambil nunggu gluduknya berhenti itu saya pelajari lagi. 10 saya tambahkan lagi jatuhnya segini, jumlahnya segini. Wah. Ya, memang tidak bisa dibaca dari awalnya. Tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Tetapi setelah saya cerna, saya cari tahu ternyata ini di sini nih ada beberapa akumulasi. Nah, ini salah satu tanda kalau alam ini sudah mulai rumit, teman-teman. Alam sudah mulai susah. Alam sudah mulai sulit untuk membaca. Alam sudah sulit untuk kita terka sekarang. Nah, semakin kesini ya, tandanya alam semakin tua dan semakin memburuk posisi kita. Dan ini bukan sesuatu yang baik. Warning utama yang Mas Tulus sampaikan di balik kejadian ini memang ya musibah, dan musibah yang cenderung terjadi di balik pesan tanggal 10/10/2022 memang hanya musibah yang bisa menelan korban yang bersumber dari air dan juga tanah, karena ada angka kosong di balik itu. Dan ini yang Mas Tulus baca. Kemudian pengulangannya akan membesar, ini yang bahaya. Ada pengulangan, ada kemungkinan pengulangan yang membesar. Dan lagi ketika kita akumulasikan, kita jadikan satu, ada sebuah gambaran kayak semacam bola besar yang justru menyimpulkan air, teman-teman. Jadi cuaca ekstrim ini sangat berpotensi terjadi di pertengahan Oktober sampai di akhir bulan ya, teman-teman harus hati-hati ya. Cuaca ekstrim ini sudah dibaca juga, bisa kita baca dari mungkin BMKG mungkin akan memberikan info juga, kita akan cari tahu nanti. Tapi Mas Tulus melihat di balik semua tanggal yang sudah Mas Tulus akumulasikan, kemudian Mas Tulus skip jadi satu, ditambahkan, dikurangi, kemudian dikumpulkan, ada sebuah pesan menarik bahwa memang kita sedang dikepung sama yang namanya cuaca ekstrim. Dan ini seharusnya, apakah harus terjadi di bulan Oktober? Seharusnya tidak sih menurut saya. Maaf ya, saya bilang apa adanya. Menurut saya seharusnya bukan di bulan Oktober cuaca ekstrimnya, tapi ternyata terjadinya di bulan Oktober. Wallahu alam ya. Ini haknya Allah, sekali lagi kita nggak bisa menerka-nerka kita tidak bisa memastikan apa yang kita terka maksudnya, tapi sekali lagi kita hanya bisa menerka, memprediksi sesuai dengan apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian pesan lagi di balik angka 10/10 buat kalian yang mau buka usaha sebetulnya masih sangat baik.
di 10-10 ini sangat baik, tetapi harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, hindari tanggal-tanggal genap di bulan 10 ya teman-teman. Buat teman-teman yang membuka usaha, yang mau memulai sesuatu yang baru. Ya, tetapi justru kalau dari segi percintaan, buat kalian yang memulai pernikahan, maaf, yang mau nembak pacarnya, yang memulai hubungan atau mengutarakan isi hati ke pasangan yang kalian dekati sekarang atau yang dekat saat ini, justru bagus di awal-awal bulan ganjil ya, 11, 13, 15, 17 dan seterusnya. Bagus untuk memulai sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang sesuai maksudnya berkunci dari sebuah hubungan itu juga bagus. Memulai usaha juga baik. Kemudian untuk segi perjalanan sebetulnya menurut saya di bulan 10 ini agak cenderung lebih istilahnya lek nganu ki, jangan asal keluar, jangan asal metu, jangan asal merencanakan sesuatu. Jadi kalau untuk bepergian secara garis besar untuk jauh-jauh, pergi jauh atau hanya untuk sesuatu yang tidak penting, kalau buat saya di bulan ini mendingan kita tahan dulu. Ya, kalau untuk kalian yang mau bepergian jauh atau ingin melakukan sesuatu hanya alasan untuk holiday atau sesuatu yang tidak terlalu penting, bukan sesuatu yang utama. Tapi kalau misalnya hanya untuk jalan-jalan, happy-happy tanpa tujuan, mungkin bisa ditahan dulu karena keuangan ini sangat stabil di bulan Oktober, tetapi jebakan-jebakan Batman yang bisa membuat kalian terjebak kemudian terpeleset dan bahkan menjadi pengeluaran yang lebih besar itu sangat mungkin di bulan Oktober ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa dalam kondisi yang baik dalam segi keuangan, mendapatkannya enak, kondisinya enak, tetapi membuangnya dengan tidak sengaja juga akan sangat-sangat enak. Jadi harus lebih hati-hati ya. Harus bisa mengontrol diri. Jadi pengeluaran untuk jalan-jalan, untuk membeli sesuatu pun di bulan 10 ini tidak dilarang, tetapi harus dipikirkan dengan baik. Harus dipandang, harus diambil seginya, manfaat tidak, kemudian bagaimana saya harus menggunakannya, pakai uang yang mana dan lain sebagainya. Ini harus kita pikirkan karena banyak hal yang justru akan memicu kalian terjebak, kemudian tergeser, kemudian justru terjerat dengan kondisi kamu yang pengeluaran kamu tidak bisa terkontrol tadi hanya gara-gara sesuatu yang tidak diperlukan. Ya, intinya kalau memang kamu pengen beli HP, pengen beli sesuatu, tapi kamu betul-betul nggak punya dan itu bermanfaat buat kamu dan betul-betul kamu fungsikan, ya nggak masalah. Tetapi kalau membeli barang, misalnya cuma beli tas, cuma buat gaya, cuma pengen, ya ditahan dulu aja. Ya, mungkin bulan 12 sudah mulai boleh ya. 11 juga bulan yang tidak bagus teman-teman untuk keuangan, jadi harus lebih hati-hati. Jadi pikirkan sekarang keuangan kalian untuk memikirkan lagi untuk menutupi di bulan 11. Bulan 11 keuangan akan semakin licin, jadi akan semakin lecet lagi. Jadi harus lebih hati-hati ya. Jadi jangan boros-boros, jangan luapkan sesuatu yang tidak penting, kejar sesuatu yang penting tapi jangan hajar begitu saja. Tetap harus difikirkan dengan baik. Oke? Aku berharap mudah-mudahan video hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua untuk lebih kehati-hatian kita. Sekali lagi ini hanya sebatas prediksi, bisa benar bisa tidak, dan mudah-mudahan sesuatu yang buruk yang bisa Mas Tulus lihat di hari ini mudah-mudahan bukan sesuatu yang benar dan sesuatu yang bisa di-cancel sama Allah. Dan kalau itu harus terjadi, semoga Allah perkecil sesuatunya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi belum kerja semoga cepat kerja. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah. Amin. Yang pengen punya anak, pengen punya keturunan dan belum diijabah sama Allah, semoga segera Allah ijabah, pengen punya keturunan. Amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan dagangannya. Amin ya Allah. Yang punya hajat semoga segera Allah kabul hajatnya. Amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang yang dihilangkan atau dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Pasti akan tayang malam hari. Oke, Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video saya dari segi ternetral yang kalian bisa. Dadah.